Strategi penguatan human capital berbasis inovasi dan berkelanjutan. Saya Adi Prabowo bersama rekan-rekan Tira, Ahmad, Fahmi, dan Retno akan melakukan sharing mengenai jurnal yang kami susun. Semoga bermanfaat. Saat ini, hampir semua orang tahu tentang AI dan bahkan sudah sangat banyak yang mengadakan AI dalam kegiatannya, pendidikan, pekerjaan, bahkan hiburan. Siapkah kita menghadapi masa depan dengan AI? Akankah manusia tergantikan dengan adanya AI? Mari kita bahas dan mari kita persiapkan masa depan kita sejak saat ini. AI bisa membantu, tapi AI juga bisa mengancam. Kita harus bisa mempersiapkan diri kita untuk menyikapi kemajuan teknologi maupun AI. Dalam suatu organisasi, terlibat di dalam suatu departemen adalah orang dan orang bekerja. Antar departemen koordinasi antara orang dengan orang. Namun, dalam beberapa hal atau bahkan banyak hal, kegiatan-kegiatan koordinasi dan komunikasi sangat terbantu oleh kemajuan teknologi. Jangan sampai kita menyikapi salah tentang AI. AI dapat kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita. Siapkan diri kita, jadikan kita mempunyai modal manusia atau human capital sehingga kita bisa memanfaatkan AI dengan baik, bukan mengancam kelangsungan pekerjaan yang dilakukan. Oke. Jadi begini, mungkin setiap orang pernah mengalami proses masa melamar pekerjaan pada suatu perusahaan ataupun organisasi. Pada era sebelum tahun 2000-an, mungkin kita lebih banyak mengenal istilah bagian personalia dalam suatu perusahaan. Namun setelahnya mulai berkembang istilah-istilah baru seperti HRD atau Human Resources and Development, juga istilah yang lainnya seperti HC atau Human Capital. Tapi saat ini mungkin kita tidak terlalu membahas mengenai detail hal-hal tersebut, melainkan kita akan membahas mengenai kemajuan teknologi, AI dan sejenisnya di masa depan yang sudah sangat nyata kita hadapi sejak saat ini. Bagaimana menyiapkan individu, human capital, modal manusia, skill, knowledge, attitude, dan hal-hal terkait lainnya untuk menyikapi kemajuan teknologi ataupun AI di masa depan. Jurnal ini, penelitian ini tentunya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur di dalamnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyusun strategi untuk menghadapi masa depan kemajuan teknologi yang mungkin banyak juga sudah isu berkembang. Apakah AI ataupun kemajuan teknologi dapat menggantikan manusia? Ataukah kita bisa memanfaatkannya untuk kemajuan kita? Cara paling bijaksana adalah kita sebagai individu, sebagai manusia, sebagai orang yang menciptakan AI itu sendiri, menciptakan kemajuan teknologi itu sendiri, kita seharusnya bisa mengimbangi. Di antaranya adalah kita harus selalu mau belajar, mau berkembang, mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua adalah kita harus memperkuat literasi mengenai perkembangan dunia digital maupun hal-hal terkait lainnya, agar itu semua dapat menjadi alat yang bisa membantu pekerjaan kita. Contohnya seperti ini, ketika kita mempunyai sebuah pertanyaan dan kita langsung cari informasinya di browsing, langsung ada pilihan mode AI. AI dapat bisa menjawab seolah-olah tahu segala hal. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah satu, kita menerima informasi tersebut dan langsung mengkonsumsinya dan bahkan mungkin membagikannya? Kedua, apakah kita merasa cukup dengan mendapatkan suatu informasi tersebut? Kita merasa sudah cukup mengerti dan cukup paham, bahkan kita cukup yakin? Atau ketiga, itu adalah hal yang sangat memudahkan kita. Artinya, begitu banyak pertanyaan kita yang dapat dijawab dengan cepat. Dengan begitu, ide-ide di kepala kita harusnya dapat lebih berkembang dengan mudah, dengan cepat. Karena ketika kita mendapatkan suatu pertanyaan, kita langsung dapat menemukan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul akan menjadi lebih banyak. Ketika pertanyaan yang muncul menjadi lebih banyak, maka kita akan semakin kreatif, memiliki critical thinking, dan dapat menemukan inovasi-inovasi baru. Oke, sekarang gini, AI itu kan dibuat juga oleh manusia, ditemukan oleh manusia. Artinya, secanggih-canggihnya AI itu masih dibuat oleh otak manusia. Nah,
walaupun kita bukan penemu AI, kita harus punya logika ataupun nalar yang seimbang. Ya, kalau komputer ataupun AI ditemukan oleh otak manusia, artinya siapapun kita, dimanapun kita, tentu otak kita, otak manusia jauh lebih canggih daripada otak komputer ataupun AI. Nah, dengan begitu, kita akan sadar memanfaatkan AI ataupun kemajuan teknologi apapun adalah berperan sebagai alat untuk memudahkan, membantu, dan mempercepat apa yang kita sedang kerjakan, proyek-proyek kita, ataupun hal-hal yang sedang kita upayakan. Nah, sekarang walaupun kita bukan penemu AI ataupun kemajuan teknologi apapun yang nanti sangat canggih di masa depan, kita harus bisa melatih diri kita untuk selalu mau belajar, mau berkembang, menguasai literasi-literasi yang ada, agar kita bisa mengimbangi. Dan apakah kita akan tergantikan? Tentu tidak. AI bagaimanapun ditemukan oleh otak manusia, dan apa yang tidak dimiliki AI ataupun kecanggihan teknologi, ya unsur-unsur manusiawi, perasaan, emosi, bahagia, dan lain-lain yang tidak akan pernah dimiliki oleh komputer ataupun robot ataupun kecanggihan teknologi apapun. Nah, sense of human itu adalah nilai yang tidak bisa tergantikan, yang tetap akan hanya bisa dilakukan oleh manusia dan tidak bisa dilakukan oleh komputer, AI, robot, ataupun kecanggihan-kecanggihan lainnya. Jadi bagaimana kita bisa simpulkan? Siapkah kita? Tentu kita harus siap, dan kita akan sangat siap ketika kita mau konsisten, berkomitmen terhadap diri kita sendiri, terus mau belajar dan mengimbangi AI, kemajuan teknologi ataupun kecanggihan-kecanggihan apapun yang nanti akan dijalankan di masa depan sebagai alat yang berfungsi membantu kita untuk mendorong kita lebih cepat bergerak, lebih cepat berpikir, lebih cepat menemukan sesuatu, dan lebih cepat mengerjakan proyeksi-proyeksi kita. Sense of human capital hanya dimiliki oleh manusia dan tidak akan pernah dimiliki oleh robot ataupun kecanggihan teknologi. Tapi kita tidak boleh lengah. Kita harus belajar dan menguasai literasi-literasi, mengimbangi kemajuan dan bahkan melampauinya. Selamat memotivasi diri sendiri. Semoga kita sukses di masa depan dengan kecanggihan teknologi yang ada dapat membantu kita untuk menjadi lebih sukses. Terima kasih.